Isi mungkin sedikit susah untuk menyampaikan perkembangan terkini karena begitu banyak teriakan dan juga klakson mobil berulang kali dibunyikan oleh warga yang sangat senang riuh menyambut kemenangan atau proyeksi kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Banyak yang saat ini sedang menuju ke Black Lives Matter Plaza yang merupakan daerah di depan Gedung Putih. Untuk mengenai keamanan ini sebenarnya menurut laporan Washington Post, bagian dari Pas Pampres atau Secret Service sudah mulai ditambahkan ke Wilmington, negara bagian Delaware, tempat Joe Biden berada. Begitu ada perubahan suara di Pennsylvania dan juga di Georgia. Tapi ini sebenarnya merupakan sebuah proses rutin karena memang banyak proses yang dilakukan seputar transisi kepemimpinan atau seputar pilpres memang telah direncanakan dan sudah ada prosedurnya jauh-jauh hari. Nah, sementara ini mungkin pengamanan lokal akan dikerahkan ke dekat Black Lives Matter Plaza karena seperti Anda lihat di sini di trotoar maupun menggunakan mobil, banyak warga ibu kota AS sangat antusias untuk merayakan hasil pilpres di Black Lives Matter Plaza yang kebetulan sementara ini juga merupakan tempat banyak warga untuk melakukan nobar penghitungan hasil pilpres. Suasananya berbeda sekali beberapa hari lalu, terutama saat hari H, saat pelaksanaan pilpres yang ternyata tidak berakhir dengan hasil atau proyeksi definitif, tapi justru ada klaim kemenangan dari petahana Donald Trump. Lalu juga ada semacam perasaan deja vu atau perasaan kurang enak seperti pernah dialami sebelumnya pada pilpres 2016 ketika saat itu capres Partai Demokrat dan memang Washington DC adalah kantong dukungan Partai Demokrat menyatakan sudah bersiap-siap untuk menyambut kemenangan Hillary Clinton, ternyata yang menang Donald Trump. Dan suasana seperti itulah yang terjadi pada Selasa malam. Tapi seperti Anda lihat di sini, seperti suasana pesta jalanan, banyak warga menyambut dengan gembira proyeksi hasil pilpres yang akhirnya membutuhkan waktu 5 hari. Tidak seperti pilpres-pilpres sebelumnya yang bisa diketahui pada malam harinya, Reza. Ya, Nova, kalau saya baru melihat postingan terbaru di Twitter Joe Biden, beberapa postingan terbaru begitu, bahwa Joe Biden sendiri sudah mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat karena Amerika telah memilih dirinya dan akhirnya Joe Biden bisa memimpin negara besar seperti Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, Trump saat ini, tim kampanye Trump sama sekali belum mengakui begitu, belum menyatakan bahwa calon mereka belum punya belum memiliki rencana untuk mengaku kalah seperti itu. Nova, bagaimana sebenarnya yang terjadi di sana? Mungkin Anda bisa gambarkan sedikit. Ya, Reza, menarik bahwa biasanya pada Pilpres Amerika Serikat sebelumnya, biasanya pada malam Pilpres sudah bisa diproyeksikan pemenangnya dan capres yang menang langsung disebut sebagai presiden terpilih dan ia memberikan pidato kemenangan. Dan juga capres yang dikalahkan, apakah petahana atau penantang, akan memberi pidato konsesi kekalahan yang antara lain menerima hasil pilpres dengan legowo begitu ya, dan juga meminta seluruh rakyat Amerika Serikat termasuk yang telah memilihnya dalam pilpres meskipun ia kalah untuk mendukung sang capres terpilih alias presiden terpilih. Itu tidak terjadi Selasa malam waktu Washington DC. Seperti saya sebut tadi, Presiden Trump telah menang, yang dihitung hanya surat suara yang masuk pada hari H saja. Tapi kenyataannya dengan penghitungan suara memerlukan waktu yang begitu lama. Menariknya sekali dalam pilpres kali ini, tampak sekali media sosial dan juga jaringan televisi agak bersikap lebih agresif alias proaktif, meskipun ini juga memunculkan tuduhan adanya sensor, tapi biasanya bila Presiden Trump mulai memberikan klaim yang diragukan kebenarannya atau misalnya soal siapa yang menang di negara bagian mana, biasanya langsung cut slide-nya dan langsung ke presenter untuk menyebutkan bahwa tidak benar tadi yang dituduhkan oleh Presiden Trump. Demikian juga media sosial. Twitter
menandai jumlah tweetan Trump mengenai hasil pilpres dan klaim kemenangannya di negara bagian atau klaimnya soal manipulasi atau kekacauan dalam hal penghitungan suara sering dibeli label ini berita ini meragukan, coba cek lain media juga Facebook. Ini memang situasi yang sangat unik dan baru terjadi kali ini. Dan juga tentunya ini merespon kritikan terhadap media sosial yang disampaikan dalam Pilpres 2016 lalu yang dituduh kurang atau membiarkan saja beredarnya kabar misinformasi atau kabar yang belum bisa diverifikasi sebelumnya. Nah, Presiden Trump sendiri saat ini belum dijadwalkan untuk merespon atau memberikan pidato. Terakhir kali kami mendapat laporan, beliau sedang bermain golf begitu. Meskipun sempat ada informasi dia akan memberikan sambutan, tapi ternyata tidak demikian. Tapi yang dipastikan adalah Joe Biden akan memberikan pidato sekitar pukul 8 malam waktu Delaware atau bertepatan dengan 8 pagi hari Minggu waktu Indonesia bagian Barat. Dan dipastikan dia akan kembali mengisi tema persatuan. Sementara Presiden Trump terima kasih. Tahu apakah akan memberikan sambutan besok. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nova Purwadi langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Kita jeda dulu pemirsa, sesaat lagi Breaking News masih akan kembali.